Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program MVC pada Java NetBeans. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk materinya. Apa itu MFC, bagaimana flow-nya, dan apa keuntungannya. Baik, slide MFC. MFC merupakan atau model view controller merupakan salah satu penerapan compound design pattern dalam pemrograman berbasis objek, di mana konsep ini membedakan kelas-kelas yang mempresentasikan data, yaitu model, view, dan controller. Dalam MFC sendiri, model model view controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangannya. Dalam MFC itu sendiri terdapat ada 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Dari model, model ialah bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. View itu bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna, dan controller bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Baik, berikut adalah alur dari MFC. Untuk penjelasannya, ini penjelasannya saya taruh di slide keempat. Itu view itu berisi yang data-data atau kelas yang mengimplementasikan user interface dari program yang dibangun. Bagian inilah yang dilihat oleh user dan menjadi media user untuk berinteraksi. Setiap ada request atau aksi yang diminta oleh user yang berhubungan dengan data akan diteruskan ke bagian kontrol yang sesuai. Lalu bagian controller merupakan kelas-kelas yang mengendalikan alur program secara keseluruhan, mengandung bisnis logic dan sebagai penghubung antara view dan model dan DAO. Bagian model. Nah, pada bagian model Java ini menggunakan struktur data pada database. Bagian ini dipresentasikan oleh POGO atau Plain Old Java Object, yaitu kelas Java biasa yang dilengkapkan dengan properti atau atribut dan metode getter get setter terhadap atribut-atributnya. Biasanya tidak memiliki metode lain selain getter setter. Contoh, kelas mahasiswa yang memiliki atribut seperti NIP, nama, jenis kelamin, alamat. Kelas mahasiswa hanya memiliki metode getter-setter yang sesuai dengan atributnya, yaitu getNIP, setNIP, getName, getNama, getJenisKelamin, setJenisKelamin, getAlamat, dan setAlamat. Baik, untuk bagian DAO atau Data Access Object merupakan kelas-kelas yang melakukan manipulasi data yang terdapat pada database. Manipulasi bisa berupa create, read, update, atau delete, atau bisa dikatakan create system. Bagian ini terhubung dengan ke model karena merupakan representasi data dan database untuk dapat membuat koneksi. Bagian database berisi kelas yang bertugas untuk membuka koneksi dengan database tertentu dan memberikan objek connection ke kelas DAO yang membutuhkan koneksi. Baik, manfaat MFC. Ada banyak keuntungan untuk menggunakan framework MFC ini. Yang pertama yaitu proses pengembangan website lebih efisien. Terus testingnya jauh lebih mudah, error atau bug lebih cepat dapat mudah ditangani, dan pemeliharaan atau maintenance-nya lebih mudah. Baik, untuk pada kesempatan kali ini saya langsung memasuki kepada programnya. Saya menggunakan NetBeans untuk programnya. Baik, sebelumnya saya sudah mendapatkan code-nya ini, tetapi yang saya dapatkan code-nya itu masih berupa error, dikarenakan ada database yang belum terbuat. Jadi ini dibuat terlebih dahulu untuk database dan kelas-kelasnya. Baik, ini akan saya running untuk programnya. Untuk NIP itu bisa masukkan 1, 2, 3, 4 saja. At untuk nama, saya masukkan nama sendiri, Muhammad Fahmi Idris. Lalu untuk angkatan, saya masukin 2019, dan sekolah SMA asal saya buat Cikini. Baik, di sini akan saya input terlebih dahulu. Baik, di sini penyimpan data berhasil. Lalu untuk datanya itu akan saya update. Untuk angkatannya saya ganti 2020. Baik, maka data telah berhasil di-update. Nah, untuk nge-delete data,
Jadi ini tinggal di-delete saja nanti akan ada hapus, sudah. Baik. Nah, di sini, yang saya jelaskan adalah di bagian database-nya. Jadi di sini kita membuat database yang di mana kita memerlukan localhost terlebih dahulu menggunakan XMPP, jadi saya langsung menggunakannya dan menggunakan ke PHP admin. Dan beginilah tampilannya. Di sini saya sudah membuat kelas-kelasnya dan tipe database-nya. Baik, sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.